Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Kamis pagi ini adalah tanggal 30 April 2026. Adalah hari yang terakhir Bapak Ibu di bulan April, karena besok sudah masuk tanggal 1 Mei. Waktu begitu cepat. Atas rahmat anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saja dipelihara sama Tuhan. Minggu yang lalu saya memperingati Bapak Ibu, masih 23 April, saya katakan nanti minggu depan adalah minggu yang terakhir di bulan April. Ternyata Tuhan sudah menyertai kita selama 1 minggu ini. Bahkan Tuhan sudah menyertai kita selama 1 bulan. Dari sejak 1 April kita berdoa menjadi awal kita masuki 1 April. Ini kemurahan Tuhan. Dan ternyata kasih setia Tuhan nyata. Saat ini kita sudah memasuki adalah hari yang terakhir di bulan April. Nanti malam adalah malam yang terakhir di bulan April. Besok sudah 1 Mei. Sama-sama kita mau tutup ibadah pagi ini, termasuk nanti malam adalah hari yang terakhir 30 April 2026 ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadi awal dan kehidupan kita 1 April. Dan kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Alfa dan Omega, merupakan akhir hidup kita dalam nama Tuhan Yesus selama bulan April. Besok kita memasuki 1 Mei dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kita berterima kasih untuk perlindungan buat segala-galanya. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai hari demi hari. Kita melangkah bersama Yesus sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pagi ini kita mau baca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 132 ayat 1 sampai 18. Di situ dikatakan, mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat kami nyanyikan pujian ini. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Amin. Haleluya. Ku bawa hidupku, amin. Haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku, haleluya. Barui hatiku, amin. Barui hidupku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, amin, haleluya. Bila hati terasa berat, amin, haleluya. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat, amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah, amin, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul segala bebanku, amin, haleluya. Sujud di altar, mari kita datang kepada Yesus. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 95 ayat ke-6 dan ke-7, demikianlah firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya, amin, dan kawanan domba. Tuntun tangannya pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula
kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang begitu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengumpulkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Aku cinta firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Ampunilah semua dosaku, baharui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat aku datang di kaki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, kami akan akhiri ibadah Kamis pagi 30 April 2026 Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kami bangga dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kalau Kau sudah menyertai kami dari sejak awal kami masuki 1 April 2026 sampai hari ini Kamis pagi 30 April sampai nanti malam Tuhan, kami tutup ibadah kami hari yang terakhir di bulan April ini Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi akhir dan awal dari hidupku. Besok kami memasuki 1 Mei 2026 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan, mari kita sujud menyembah datang kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 95, 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah untuk gembalanya, umat gembalanya, dan kawanan domba tuntun tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Terimalah Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga punya Yesus, sungguh bangga. Karena Tuhan begitu baik, Dia sangat setia. Kalau Yesus setia sama kita, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau selalu datang kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak punya penyelamat Bapak Ibu. Istri, suami, uang, aset, perusahaan, semua jabatan, siapapun bukan penolong penyelamat yang sempurna. Penyelamat yang ajaib sempurna hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akhiri ya 30 April, kita menanti malam dalam malam terakhir di bulan April. Karena besok kita memasuki bulan Mei, 1 Mei, waktu cepat loh saudara. Ya, berarti Bapak Ibu makin mendekati kedatangan Tuhan. Makin kita cinta Tuhan, makin hari kita mengasihi Tuhan. Kita mau rohani sehat, jasmani sehat. Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita membaca Mazmur 132. Mazmur 132. Nyanyian siara, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Amin. Daud mengalami banyak penderitaan. Ikut Yesus memang pikul salib, saudara. Berapa kali Daud mau dibunuh.
Berapa kali Daud menghadapi musuh-musuhnya, mengalami banyak tantangan, banyak duka-dukanya, tetapi untung besar kita punya Tuhan Yesus. Daud selalu disertai Tuhan. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Kenapa dia tidak bisa tidur? Karena dia stres berat. Dia tidak mau tidur sampai nanti pertolongan Tuhan dinyatakan. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Terus kita minta sama Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu menghadapi goncangan hidup, banyak menghadapi pergumulan hidup seolah-olah berat, seperti soalnya Tuhan tertidur, seperti pada waktu kita baca kemarin berapa hari yang lalu. Pada Yesus bersama murid-muridnya naik perahu di Danau Galilea, menghadapi ombak yang besar sampai hampir tenggelam. Tapi untung besar kita tetap ada Yesus. Biarpun seolah-olah seperti Yesus tertidur, seperti seolah-olah kita seperti didiamkan sama Tuhan. Tapi jangan pernah pesimis. Seperti Sakyus, lihat saudara. Sakyus badannya pendek, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan karena badan pendek. Dan kalau kita baca dalam Lukas 19, orang begitu banyak sehingga tidak mungkin dia mau berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Sakyus dia naik ke pohon. Dia berusaha lari. Artinya, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, harus ada harga yang dibayar. Ada doa, ada pikul salib, ada penyangkalan diri. Seperti Daud menghadapi rasa duka yang dalam. Tapi Daud tidak pernah pesimis. Dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Demikian setiap kita. Mari mata kita tertuju kepada Yesus. Di ayat yang kelima. Sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan. Kediaman untuk yang Maha Kuat dari Yakub. Sobat ini. Biarpun banyak mengalami duka cita, sakit yang begitu tertindas, sakit yang begitu sakit, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Sampai bilang, aku mendapatkan tempat itu Tuhan. Sampai berjumpa dengan Tuhan, sampai doa kita pasti berhasil. Ya, biarpun kita banyak tantangan, makanya firman Tuhan berkata dalam Yeremia 33:3, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa kita. Asal kita mentekun, sabar menanti waktunya Tuhan. Air menjadi anggur. Tuhan berkata saatku belum tiba. Tapi ibu dari Yesus dan semua murid-muridnya, dia menanti waktunya biarpun saat belum tiba. Tapi ada waktu yang saatnya tiba. Mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Demikian kuasa Tuhan kan turun menyertai setiap kita. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata. Telah mendapatkannya di Padang Iar. Mari kita pergi ke kediaman, sujud kediamannya, sujud menyembah kepada tumpuan mari. Ya biarpun kita belum dijawab sama Tuhan, kalau di antara mungkin Bapak Ibu punya pergumulan yang berat, tapi mari kita mau selalu sujud, menanti waktunya Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan. Karena dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah pesimis, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa, berharap selalu kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan, kuasa Tuhan kan nyatakan. Ayat 8, bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Tuhan akan melakukan perhentian siapa saudara? Kita bersekutu dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang kau kasih. Mari kita menjadi orang dikasih sama Tuhan. Selalu andalkan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan akan bersorak-sorai. Seperti dalam Mazmur yang lalu saya bacakan. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Biarpun harus pikul salib, penyangkalan diri, tapi berharap terus kepada Tuhan. Ayat 11, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungan akan kudukan di atas tahta. Melihat faktanya Daud akhirnya berhasil. Tuhan berikan karunia anaknya Salomo. Dia bertakhta sebagai raja bangsa Israel, sebagai pengganti Daud. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahta. Yang penting mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan pernah menjadi orang Kristen bandel. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang keras kepala. Tapi jadilah anak Tuhan yang sukacita, yang berpegang pada janji Tuhan, yang sabar.
yang setia kepada Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan, yang tidak pernah berhenti, terus berharap andalkan Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion, menginginnya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku menginginnya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan roti. Imam-imamnya kukenangkan pakaian keselamatan. Dan orang-orang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Amin. Kita adalah orang kudusnya Tuhan. Dalam Yudas pasal 1 ayat 14. Nanti Tuhan datang dan segala orang kudusnya. Kita akan bersorak-sorai. Kita bersuka cita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang rapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tapi di atas kepalanya akan bersemayam mahkotanya. Amin. Tuhan akan berikan mahkota kehidupan buat setiap kita yang setia, berpegang berjanji Tuhan. Tutup mari melalui firman Tuhan hari sentral kita Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mau ada diam di rumah Tuhan. Seperti firman Tuhan kita pagi ini. Mari kita pergi ke kediamannya. Mari kita pergi bersekutu dengan Tuhan. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Membangun hubungan erat dengan Yesus. Sampai nanti sesuatu yang terjadi pada saat kita datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Sujud di altarnya. Haleluya. Ku buat hidupku. Amin. Haleluya. Ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Haleluya. Ku sujud di altarnya. Amin. Haleluya. Ku bawa hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Kita tutup Kamis pagi 30 April 2026. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan.